Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu rindu yang tak tertahankan kepadamu. Dia rindu tak tertahankan kepadamu. Sora akan selalu mengingatkan ya, bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan yang pastinya ya teman-teman, kamu bisa personal reading berbayar untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Kita lihat ya, ada siapa yang rindu tidak tak tertahankan lagi sama kamu. Teman-teman, kalau Sora lihat ya, orang yang rindu tak tertahankan kepada kamu ini punya begitu banyak pemikiran, begitu banyak inspirasi, begitu banyak manifestasi di kepalanya dia untuk bergerak ke arah kamu. Ya, ini adalah energi pergerakan gitu ya. Seperti ada awal baru yang ingin dia mulai lagi, dan di sini ada energi pergerakan ya teman-teman. Kedatangan orang ini atau keinginan orang ini untuk hadir kembali juga adalah energi dari manifestasi kamu yang sudah sangat kuat ya. Selama ini kamu sudah mungkin memanifestasikan, mendoakan biar kamu segera dapat kabar baik dari orang ini teman-teman ya. Jadi orang ini tuh datang karena ada tarikan energi positif yang kamu keluarkan atau kamu manifestasikan dengan sungguh-sungguh ya teman-teman. Untuk orang ini bisa datang dan kamu tuh punya energi yang tulus tanpa dipaksakan ya. Kamu manifestasinya kuat tapi energi kamu tuh tulus, tidak dalam artian memaksakan demi ego, tapi kamu memohon dengan belas kasih. Jadi hati yang penuh dengan cinta gitu ya. Dan kalau surat di sini memang energi ini juga sampai ke dia karena ada energi perasaan cinta di hatinya yang masuk, yang kamu kirimkan ya. Ada vibrasi cinta yang bisa dia rasakan ya teman-teman. Orang ini itu sebenarnya tidak berkontak sama kamu, tidak berkomunikasi sama kamu ya, not contacting you, tapi dia itu memikirkan kamu sepanjang waktu, memikirkan kamu sering, banyak banget membayangkan kamu, memvisualisasikan kamu, menghayalkan kamu gitu ya. Cuman orang ini tuh punya ego teman-teman ya. Jadi orang ini harga dirinya tinggi. Bisa saja dia yang salah juga, dia susah mau mengaku salah. Ada egonya dia di sini teman-teman. Apalagi kalau kamu yang salah ya, itu makin dia tuh kayak nggak mau bergerak gitu ya. Karena di sini memang mungkin sekali ada clash ego antara kamu sama dia gitu ya teman-teman. Namun energi ketika jauh dari kamu dan energi manifestasi yang kamu kirimkan ke orang ini membuat dia itu banyak merasakan pertanda-pertanda melalui batin ya. Kalau Sora lihat batinnya itu kayak ngerasa tersentil gitu ya, disentil gitu ya, untuk ayo lihat segala sesuatunya untuk lebih dalam, lihat situasi segala sesuatunya lebih jelas gitu ya. Jadi kayak pakai kaca pembesar untuk lebih bisa fokus gitu ya. Observasi apakah memang selama ini semuanya salah dari kamu gitu ya. Misalnya dia bilang, oh kamu emosional, kamu marah, kamu jadi suka marah-marah, kamu jadi protes lalala, kamu kok jadi posesif ya. Itu mungkin juga karena ada penyebabnya ya. Mungkin sikap dia yang sering hilang-hilangan, dia yang suka flirting sana sini misalnya gitu ya. Jadi artinya gini loh, sikap kamu itu pun ada pemicunya gitu ya. Itu yang kalau Sora lihat di sini, dia tuh merasakan energi ketowel itu di dalam batinnya dia teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat kemarin ini memang berjauhan sama kamu itu sebenarnya juga bukan untuk udahan. Sebenarnya di sini ada yang kayak butuh break aja, butuh untuk kayaknya kita butuh untuk sendiri dulu. Aku butuh istirahat, kamu mungkin butuh istirahat gitu ya. Dan kayak karena banyak banget yang kalau Sora lihat sebelumnya mungkin hubungan itu jadinya impulsif gitu ya. Banyak hal atau komunikasi yang tidak benar-benar dipikirkan sehingga gitu ya. Malah membuat jadi salah paham gitu ya teman-teman. Dan akhirnya kayak ya udah, daripada kita makin runyam urusannya, mungkin kita butuh break dulu. Oke?
Selain itu, di sini juga ada memang energi tentang kontrol mengontrol ya. Jadi mungkin banget ya, dia itu tidak suka diatur, dia lebih mau suka-sukanya dia, atau dia lebih suka yang mengatur ya. Jadi di sini tuh kayak ada power issue, teman-teman. Ada pergesekan kekuatan di sini, power atau kekuasaan dalam hubungan. Di dalam satu relationship akan ada salah satu yang lebih apa ya, Sora bilangnya ya, lebih dominan dari yang pada satunya lagi, teman-teman. Ya, nah itu kan akan ada pergesekan. Tidak mungkin ada dua kapten dalam satu kapal. Jadi di sini tuh kayak belum, kalian tuh sama-sama ego tapi sama-sama sayang gitu ya. Jadi bingung. Ini antara mencintai diri sendiri, ego sendiri, atau mau mengalah gitu ya. Selain itu teman-teman, kalau Sora lihat ya, banyak juga di sini yang apa namanya, hubungan yang penuh dengan misteri. Artinya bisa saja kurang adanya suatu keterbukaan, kurang adanya komunikasi untuk bicara gitu ya, untuk terbuka, untuk bicara. Terus habis itu di sini juga mungkin banget apa namanya, ada hal-hal yang seperti kok nggak mau diungkapkan gitu ya, dan ada hal-hal yang disimpan. Jadi kayak apa ya, kayak banyak unek-unek yang nggak disimpan gitu ya, yang akhirnya ketika ada waktunya udah nggak tahan lagi, akhirnya meledak ya. Jadi mungkin dia ada unek-unek ke kamu juga ada unek-unek sama dia, ada hal yang mungkin nggak gitu suka, nggak sesuai, nggak serok gitu ya. Nah itu ditumpuk terus tuh. Nah jadi pas berantem keluarlah itu semua. Bentar ya, Sora belum siap ini. Nah itu begitu juga sama kamu ya. Jadi akhirnya itulah yang menjadi pencetus hubungan jadi makin salah paham. Karena ketika baru masalahnya kecil itu nggak langsung diselesain, ditumpuk-tumpuk gitu ya. Apalagi teman-teman kalau Sora lihat orangnya ini tuh tipe yang cuek ya. Dia itu tipenya tipe cuek. Dia itu tipe yang ngikutin arus aja gitu ya. Dan kalau Sora lihat kamu tuh akhirnya di sini mungkin ada kesalahpahaman dan kebingungan soal status hubungan. Jadi kamu mungkin ngerasa kayak nih, oh aku tuh sebenarnya dianggap apa enggak gitu ya. Karena orang ini terlalu santai teman-teman. Jadi dia tipenya yang kalau ditanya aku sebenarnya apa sih buat kamu, ya kita deket gitu ya. Jadi orangnya tuh terlalu dalam tanda kutip terlalu santai gitu ya. Dia fokusnya cuma ke sekarang doang. Jadi kayak dibilang berkomitmen penuh juga setengah-setengah. Terus habis itu di sini juga dia bilang ya udah jalanin aja. Jadi kamu mungkin banyak juga yang ngerasa status kita tuh apa gitu loh sebenarnya gitu ya. Terus rencana kita tuh apa gitu. Karena tipenya memang yang begitu. Ada ya orang-orang yang tipenya gitu. Tipenya yang jalanin aja deh sekarang deh, nggak usah pakai rencana, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai itu gitu ya. Tuh. Karena kalau Sora lihat, kamu banyak juga yang akhirnya mungkin salah paham melihat dia. Mungkin dari awal kamu kenal dia atau kamu awal berhubungan sama dia, ternyata dia itu dibalik itu semua tidak seperti apa yang selama ini kamu pikirkan. Ya. Dan kayak kamu tuh punya gambaran yang salah tentang orang ini. Oh ternyata orang ini tuh banyak bohongnya, banyak menutupinya. Nah itu makanya teman-teman penting untuk yang namanya masa pendekatan itu jangan buru-buru ya. Orang tuh zaman sekarang cepet gitu ya, maunya cepet gitu. Sora paham, zaman sekarang tuh serba semuanya instan, maunya cepet. Cuman kadang-kadang kita proses juga untuk tahu teman-teman. Pernah ada satu penelitian, Sora lupa baca di mana, tapi Sora pernah baca satu artikel. Perasaan itu ketika dia lewat dari 3 bulan, dia masih ada di sana, minimal 3 bulan ya, dia masih ada di sana, intensitasnya juga sama ya, itu loh baru bisa dibilang perasaan yang real gitu ya. Kalau enggak, itu hanya akan jadi crush gitu ya. Kalau baru 3 bulan tuh lagi anget-angetnya gitu ya, kalau kata orang gitu ya. Nanti lewat 3 bulan nih, baru lihat gimana sifat orang itu sebenarnya, apakah orang itu masih bersikap yang sama gitu ya. Nah, jadi coba diredungin lagi untuk kalian yang selama ini mungkin sudah telanjur menganggap kesana kemari padahal belum jalan minimal 3 bulan. Itu sih katanya penelitian. Oke. Dan kayak orang ini juga kalau Sora lihat yang mungkin kayak apa ya? Kayak mungkin yang jadi isu adalah memang kurang usaha ya. Ibaratnya kurang usaha, kurang kamu lihat mungkin kurang mengupayakan hubungan ini gitu ya. Itu makin membuat situasi jadi tambah rumit. Kita sekarang coba lihat ya teman-teman. Ini Sora ambilnya tutup mata. Kita mau coba lihat ya. Siapa sih ciri-ciri orang ini? Siapa ciri-ciri orang ini? Siapa ciri-ciri orang ini? Yang pertama teman-teman, orang ini itu satu tipenya pelupa ya. Jadi dia gampang melupakan sesuatu, lupa taruh barang di mana lah, lupa janji lah, lupa telepon kamu lah, pelupa. Ada yang pelupa atau ada yang gampang untuk
menghapus atau melupakan sesuatu. Jadi penghapus itu kan simbolis untuk menghapus ya. Jadi dia tuh kayak gampang gitu ya. Kalau ada sesuatu tuh ya udah deh, gak jadi gitu ya. Ibaratnya dibatalin, kayak pernyataan yang dibatalin, pernyataan yang ditarik kembali gitu ya. Terus ada hal-hal yang dilupain gitu ya. Tipenya seperti itu kalau yang Sora lihat. Oke, itu yang pertama. Tipe penghapus ya, jadi tipe dikit-dikit dihapus gitu ya, atau mungkin kalau chattingan gitu ya, ngobrol dan sebagainya, dikit-dikit tuh kalau kamu belum selesai baca gitu ya, menurut dia ada sesuatu yang bikin nanti jadi berantem, dihapus gitu ya. Terus habis itu kalau takut kamu capture gitu ya, chattingannya dihapus gitu loh, tipe-tipe yang suka ngapus-ngapus ya. Ada warna putih di sini teman-teman. Ini bisa saja menandakan bahwa dia memang penyuka warna putih ya. Dan kalau sholat di sini mungkin banget kalian itu banyak komunikasinya itu melalui chatting ya, pesan tertulis aja gitu ya, chatting-chattingan gitu ya. Mungkin kenalannya juga awalnya chatting-chattingan, ngobrol-ngobrol. Orang ini itu juga ada beberapa yang berpostur agak besar ya badannya gitu ya, berpostur agak tinggi besar, berisi badannya dia. Ada juga yang punya gigi yang berhubungan dengan gigi. Contohnya ya, dia kerja di klinik gigi, dia kerja jadi dokter gigi, dia itu kerja di perusahaan pasta gigi, dia hobinya pokoknya harus kemana-mana sikat gigi. Soalnya punya temen yang kayak gitu tuh. Dia tuh nggak betah. Jadi kalau tiap kali makan kadang-kadang suka selalu pergi gosok gigi gitu ya. Karena ada ya orang yang kayak gitu. Terus di sini kalau Sora lihat orangnya memang gampang galau ya. Di sini ada cloud, orangnya itu mudah galau teman-teman, makanya mungkin banget moodnya itu berubah-ubah. Terus di sini ada coklat, ya ini jelas ya teman-teman. Di sini itu orang ini sangat suka mungkin makan coklat, makanan yang manis-manis gitu ya, semua yang ada rasa coklatnya ya, biskuit coklat kayak, permen coklat kayak gitu ya, roti coklat kayak. Terus habis itu di sini juga sangat mungkin banget dia suka warna coklat, itu juga bisa ya. Wah, langsung kubus keluarnya. Orang ini itu tipenya kadang-kadang cenderung agak kaku dengan pendiriannya dia. Dia maunya begitu gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh maunya kamu yang ngalah, karena bentuknya kubus kan, kotak kaku. Kalau ada apa-apa ya udah kamu yang ngalah gitu ya. Dan tipenya itu menyusun segala sesuatu pelan-pelan. Jadi memang tipe yang tidak bisa terburu-buru segala sesuatunya, disusun satu-satu tipenya ya. Terus di sini ada yang cenderung memang romantis, pandai mengambil hati, pandai meluluhkan hati, atau memang dari awal kalian itu sudah langsung sama-sama masuk ke hati hubungannya. Makanya tadi kan Sora udah bilang, banyak yang langsung berbaperi ya. Oke. Rindu tak tertahankan kepadamu. Teman-teman, dia menyadari juga ya, kalau Sora lihat di sini dia tuh orangnya ceroboh. Jadi mungkin banget ada kata-kata yang dia ucapkan sama kamu, kata-kata yang dia utarakan sama kamu itu tidak benar-benar dia pikirkan. Perilaku yang dia lakukan ke kamu nggak benar-benar dipikirkan. Ngambek ya, biar gampang udah bohong aja, kayak gitu-gitu loh. Itu kan ceroboh ya, nggak mikir kalau nanti bohong akibatnya apa, kan gitu ya teman-teman. Oke. Kalau Sora lihat orang ini itu ada yang sekarang sudah mulai beralih pikirannya, mungkin lebih memikirkan tentang komitmen yang lebih serius. Sebelumnya mungkin nggak begitu mikirin itu, cuman kesininya lebih memikirkan gitu ya. Karena kalau Sora lihat ya, orang ini itu secara emosional gitu ya, dia itu kayak ngerasa sudah sangat capek, udah sangat nggak tahan, kangen banget sama kamu gitu ya, secara energi gitu ya. Terus habis itu secara spiritual juga dia terpanggil untuk melakukan perubahan. Makanya kalau Sora lihat di sini ada energi kayak dia siap untuk melakukan perubahan. Teman-teman, orang ini mungkin saja datang ke kamu dengan tiba-tiba, tidak menyangka, kamu tidak menjaga atau tidak menduga orang ini akan datang gitu ya. Orang ini mungkin banget juga sebelumnya pernah menyembunyikan sesuatu dari kamu, ada yang dia rahasiakan gitu ya. Orangnya itu teman-teman, kalau Sora lihat di sini ada beberapa yang sarkas ya. Kalau ngomong tuh suka ada sarkastik, suka ada julidnya juga teman-teman. Jadi kadang-kadang memang kalau dia pun minta maaf, kamu bisa benar-benar mikir dulu, nih orang benar-benar minta maaf nggak sih, sebenarnya tulus nggak sih minta maafnya ya.
Orang ini ingin menghubungi kamu melalui pesan tertulis, teman-teman. Ya, jadi di sini ada yang mau chatting kamu lagi, ya, yang memang ingin mulai komunikasi lagi sama kamu. Ya, orang ini ingin menunjukkan bahwa dia ingin mulai usaha untuk mencoba dengan kamu lagi. Ya, teman-teman. Ya, dia itu kayak tahu selama ini tuh dia banyak menghindari masalah, terus habis itu ada konsekuensi dari perilakunya dia. Kalau udah sesuatu yang sulit dia cenderung kabur gitu ya, teman-teman. Tuh, dia tuh sebenarnya bukannya tidak berusaha mencari orang lain, mencari pengganti kamu, mencari pelarian ketika tidak bersama dengan kamu. Tapi kalau Sora lihat di sini, usaha dia ketika mencari seseorang lain lagi gitu ya, dia mencoba untuk have fun cari yang lain, tapi ya ternyata rindu dan kangen itu tidak terobati, ternyata masih rindu, masih kangen ya. Karena kalau Sora lihat di sini, kamu itu membawa harmoni untuk hidupnya dia, kamu juga menjadi diri kamu apa adanya. Ya, kamu tuh orang yang bisa tegas. Justru ketegasan kamu itu yang membawa dia tuh jadinya kangen. Karena mungkin banget orang ini memang perlu yang namanya orang-orang yang negasin dia di dalam hidupnya. Manusia itu butuh keseimbangan, teman-teman. Kalau ada yang satu kurang lama, kurang cepet, ya memang harus ketemu sama orang-orang yang tipe di push gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin terlalu terburu-buru. Terkadang-kadang harus ketemu orang yang bisa ngerem. Jadi itu memang keseimbangan. Kita lihat ya, energi apa yang membawa dia kangen tak tertahankan ke kamu. Yang pertama, teman-teman, hidupnya dia itu juga ada kamu atau tidak, itu seperti berefek sama keuangan dia. Karena gini, ketika percintaan tidak seimbang, pasti aspek-aspek lain akan berefek. Dan itu salah satunya dia ngerasain kerjaan aku kok bermasalah, rezeki aku kok bermasalah semenjak aku punya masalah dengan kamu. Selain itu, teman-teman, hatinya dia itu tidak bisa dibohongi, sangat merindukan atau sangat terdorong untuk mulai komunikasi lagi sama kamu, ingin bicara sama kamu, ya. Karena memang ini ada energi tarik menarik. Kalian itu dua pribadi yang sangat berlawanan dan berbeda, tapi di sini ada energi yang saling tarik menarik, gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Dan di sini teman-teman, dia itu juga dapat petunjuk mungkin dari alam semesta ini, dari perasaannya, bahwa memang hubungan ini harus dipulihkan. Karena kan gini loh, kalau hidup mau diperbaiki, kalau nanti tertekan terus dengan perasaan rindu gitu ya, energi tarik menarik ya, ini harus saling diisi. Karena memang romansa itu masih ada ya. Jadi ketika dia berantem sama kamu, impulsif menjauhin kamu, itu juga sebenarnya romansa masih ada. Masih ada perasaan romantis, masih ada chemistry yang kuat, karena masih ada memang ketertarikan secara fisik dan energi yang tarik menarik, dia tidak bisa menghindar terus ya. Apalagi dia kangen ya sama kamu, bukan cuma kangen secara energi, kangen juga secara sentuhan fisik, koneksi secara fisik sama kamu, teman-teman, gitu ya. Dan dia ngerasa ya ini memang hubungan yang sangat mungkin semesta itu berkontribusi di sana, bahasa Sora. Karena mungkin banget dia tuh kayak mendapat pengarahan, mendapatkan perasaan kalau seandainya energinya dia tuh banyak terkoneksi sama kamu ya. Sebenarnya di balik sikapnya dia yang cenderung dingin, cuek, impulsif, sebenarnya ada perasaan dia langsung takut kehilangan kamu dan takut kebergantungan. Karena mungkin banget orang ini pernah kehilangan, teman-teman. Jadi kemarin itu sebenarnya ketika menjauh itu adalah jeda ya, jeda bukannya sebuah perpisahan gitu ya. Memang hubungan ini PR-nya salah satunya saling kejar mengejar ya, teman-teman, gitu ya. Kalau Sora di sini kadang dia nyariin kamu, kamu yang nyariin dia. Tapi memang pada akhirnya hanya kamu yang paling bisa mengerti dan memahami dia. Ya, ini energi dari yang sangat mungkin merasa di-ngertiin atau dipahamin cuman sama kamu. Yang akan terjadi ke depannya selain dia nyari kamu ada apa, teman-teman? Orang ini akan berusaha untuk masuk lagi ke kamu dengan caranya, tapi caranya dia itu cara yang gak langsung buk-bak-buk gitu ya, teman-teman. Jadi caranya dia tuh pelan-pelan gitu ya. Kita tuh bercanda-bercanda dulu gitu ya. Tapi yang pasti di sini ada energi partnership karena dia merasa kamu memang adalah partner yang ideal buat dia, teman-teman. Ya. Dan ini ada energi pergerakan dari dia yang akan semakin jelas dan clear ke depannya. Jadi buat kalian yang kayak aduh nanti dia bergeraknya setengah-setengah lagi Kak Sora. Nah, di sini ada pergerakan yang kalau Sora lihat cukup
jelas dan positif ya teman-teman gitu loh. Ya tuh. Ada energi dari pergerakan karena memang di sini juga ada kekaguman sama kamu yang belum selesai ya. Tuh, ada persatuan kembali deh intinya. Ada energi pergerakan, ada energi persatuan kembali, dan ada energi ketenangan. Jadi kalau yang kamu harapkan ketenangan di kartu ini ada. Kak Sora, kapan dong dia akan ada pergerakan ke saya? Energi pergerakan dari dia yang akan datang ya. Potensinya di bulan Januari. Oke, ini ada yang Januari. Ada yang Maret. Kita akan ambil satu lagi. Ada yang di musim dingin. Berarti kalau di musim dingin tuh winter itu November, Desember, Januari ya. Nah, jadi ini memperkuat Januari ini. Oke, kira-kira di bulan-bulan itu ya ada pergerakan dari dia. Tapi itu juga bisa jadi bulan jadian kamu, bulan kalian terakhir komunikasi, bulan ulang tahun kamu, bulan ulang tahun dia, kan bisa. Kita lihat yuk, ada astrologi apa di sini ya yang terungkap. Taurus, Leo, Gemini, Pisces, Libra, Capricorn, dan ada Gemini lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri dengan tambahan Leo juga. Ya, kita coba sekarang lihat alfabet yang mungkin terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan, bisa macam-macam. Oke. Teman-teman yang pingin beli kartu, pingin beli buku, pingin beli alat pembacaan, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Atau yang pingin personal reading juga bisa. Pingin belajar juga bisa. Nanti dibimbing untuk baca kartu. Karena Sora juga sebelumnya pernah belajar kok secara Sora intuisi. Tapi saya secara teori juga belajar. Jadi ilmu itu ada dasarnya, nggak asal ngomong ya teman-teman. Ilmu itu adalah harta yang paling berharga. WDET LRZG ZHSP FFURA 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau salah kata, Sora minta maaf. Sora doain yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye. Jangan lupa ya main ke channel pertama di Sora yang Tarot.